Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jumpa lagi di Jendro Channel. Kali ini aku akan sampaikan sebuah topik, yaitu mewujudkan Indonesia damai melalui ukhuwah wathoniyah. Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas menganut agama Islam tentu sangat paham dengan makna persaudaraan. Pemahaman masyarakat akan hal ini setidaknya diterapkan ketika perayaan Hari Idul Fitri untuk saling menjaga hubungan. Misalnya dengan cara berkunjung kepada keluarga, sanak saudara, tetangga, bahkan kawan-kawan lainnya. Tidak hanya itu, menjalin persaudaraan dengan rekan berbeda keyakinan tentu seringkali kita temukan di lingkungan sekitar, bukan? Ternyata benar, indahnya Indonesia memang nampak karena sifat ramah dan toleransi rakyatnya terhadap segala perbedaan. Tak peduli dengan identitas agama, suku, budaya, bahkan warna kulit, selagi menjadi warga negara Indonesia, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Melalui jalinan ukhuwah wathoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, akan lahir kecintaan terhadap tanah air, dan dari kecintaan atas tanah air itu akan muncul upaya untuk membela eksistensi tanah air tersebut dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Topik mengenai persaudaraan ternyata sudah lebih dulu tertulis dalam kitab Al-Quran, bahkan sebelum manusia memahami seperti apa makna persaudaraan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pada ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa Al-Quran telah memberi pedoman paling paripurna dalam mengatur segala detail kehidupan umat manusia. Selain itu, dalam hadits juga tertuang sabda Rasulullah mengenai persaudaraan, yakni orang mukmin itu akrab dan bersatu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Merawat tali kasih persaudaraan memang tak semudah yang diucapkan. Bahkan Al-Quran dan hadis yang telah memberi formulasi paling rinci sekalipun kerap kali terlupakan. Problematika yang berhubungan dengan persaudaraan tentu menjadi masalah serius bagi suatu negara, karena bagaimanapun juga negara yang damai dan sejahtera akan tercipta jika mampu merawat persaudaraan. Seiring berkembangnya zaman dengan segala kecanggihan teknologi dan pemikiran manusia yang beragam, ternyata tidak hanya membawa dampak yang baik, tetapi juga dapat menjadi
pemicu letaknya persaudaraan dalam suatu negara. Misalnya saja dalam pemanfaatan media sosial, tidak sedikit orang-orang yang dengan mudahnya mendapatkan sekaligus menyebar informasi hoak atau memprovokasi orang-orang tertentu hingga akhirnya membentuk kubu yang justru dapat mengoyak keutuhan tali persaudaraan. Fenomena lain yang yaitu seperti terorisme yang dilakukan oleh suatu kelompok dan memicu timbulnya fitnah bagi kelompok lainnya. Hal ini jelas dapat menyulut permusuhan dan merusak persatuan bangsa. Pada kasus lainnya, perlakuan diskriminatif juga kerap menimpa etnik tertentu. Secara personal mungkin tidak ada masalah berarti, akan tetapi pada level kelompok atau golongan, rasialisme dan diskriminasi masih begitu kental terasa. Jika hal seperti ini tidak diantisipasi dan tidak diberikan alternatif solusi, tentu tujuan merawat persaudaraan akan sulit didapat. Lalu langkah apa saja yang sekiranya dapat dilakukan untuk merawat persaudaraan sebangsa dan setanah air? Setidaknya ada beberapa hal penting, di antaranya yaitu pertama, menyadari pentingnya merawat persaudaraan demi terciptanya Indonesia yang damai, seperti dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah memberi pedoman tentang adab menjaga persaudaraan. Yang kedua, memahami dengan sepenuh hati bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah bersaudara meski memiliki latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, mampu untuk lebih mengontrol diri agar berbagai informasi yang hanya memberikan manfaat saja. Yang keempat, mampu menjaga lisan dari hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat. Yang kelima, dalam penggunaan sosial media dan instant messaging hendaknya mampu mengontrol diri untuk saring sebelum sharing guna menghindari informasi hoax. Yang keenam, pentingnya kehadiran para figur yang mampu mempersatukan tali persaudaraan agar Indonesia selalu damai dan tentram. Yang ketujuh, tidak mudah terpengaruh oleh golongan kelompok tertentu yang ingin memecah belah persaudaraan Indonesia. Yang kedelapan, jika terjadi suatu pertikaian agar segera mengupayakan islah, terlebih apalagi berkaitan dengan urusan umat dan kebangsaan, upaya rekonsiliasi wajib diprioritaskan. Beberapa solusi di atas sejatinya berlaku bagi segenap masyarakat Indonesia, tidak peduli dari kalangan manapun, karena persaudaraan tidak hanya diikat oleh garis keturunan, tetapi juga oleh fungsi kemanusiaan. Implementasi dari merawat persaudaraan semakin relevan pada saat bangsa ini dilanda pandemi COVID-19. Hampir setiap hari muncul berita kematian karena begitu banyak rakyat yang terjangkit virus corona. Sebagian lainnya harus berjuang untuk kembali pulih, meski dibayang-bayang oleh biaya penyembuhan. Kemudian pada kasus lainnya, tidak sedikit para pengusaha yang mengalami gulung tikar. Jika sudah begini, tentu kita perlu untuk saling mengulurkan tangan
atas nama persaudaraan sebangsa dan setanah air. Sudah semestinya juga kita bersatu untuk saling membantu. Jika seluruh rakyat Indonesia saling bahu-membahu, gotong royong, menunjukkan sikap ramah tamah, saling menghormati, serta memiliki rasa toleransi, tentu makna persaudaraan tak terbatas dari keluarga mana ia berasal, tetapi lebih dari itu, jiwa dan raganya hadir untuk tanah air dan para saudara se-Indonesia. Merawat persaudaraan sebangsa dan setanah air memang tidak semudah saat membaca tulisan ini, tetapi tentu tidak sesulit perjuangan para pahlawan terdahulu yang susah payah menyatukan seluruh rakyat untuk bebas dari belenggu penjajahan. Tumpah darah, keringat, dan air mata para pahlawan memang tak akan pernah mampu kita balas dengan yang sama. Namun, jika dengan merawat persaudaraan dapat membuat bangsa ini tetap damai dan sejahtera, tentu harapan para pahlawan kita terdahulu tunai sudah. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang digaungkan oleh para pahlawan juga perlu untuk dijunjung tinggi agar tidak hanya menjadi slogan, sebab hal itulah yang dapat merawat persaudaraan bangsa ini. Penduduk Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa bukan menjadi penghalang untuk saling menjaga rasa persaudaraan. Problematika dari berbagai aspek yang kerap kali melanda bangsa ini juga bukan hambatan untuk tetap merawat persaudaraan. Selama kita berada di tanah air Indonesia, maka seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara. Semoga Indonesia selalu damai dan sejahtera, dan semoga rakyatnya rukun dan mampu merawat persaudaraan seperti yang tercermin oleh Abdullah ibnu Yusuf, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Anas ibnu Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, mendengki, membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingat, haram bagi seseorang muslim tak bicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian sobat-sobatku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dalam upaya kita merawat kebangsaan persaudaraan kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.